Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita membaca dari Injil Lukas bab 13 dengan judul perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Perumpamaan ini menjelaskan tentang manusia, ciptaan Tuhan. Manusia diumpamakan sebagai pohon ara. Tuhan Bapa sebagai orang ini yang mempunyai pohon ara ini. Ini adalah Bapa, kita sebagai pohonnya, sebagai pemilik. Jadi Bapa itu pemilik kita. Kita ini dimiliki oleh Bapa, kita harus berbuah ya. Kalau tidak, kita ini mengecewakan Bapa, pencipta kita, pencipta langit dan bumi dan manusia dan segala makhluk hidup dan seluruh isi yang ada di dunia ini, di bumi ini. Semua makhluk hidup, semua ini adalah ciptaan Tuhan. Ketika Ia menciptakan manusia, Ia juga ingin manusia itu berbuah seperti pohon ara ini. Ya, kalau kita punya tanaman tetapi misalnya tidak berbuah, kita punya pohon mangga, tetapi pohon mangganya cuma menghasilkan daun saja ya, tidak ada buahnya kan. Untuk apa ya kita mengharapkan mangga yang ranum, yang matang, yang manis, yang indah, tapi tidak ada buahnya? Untuk apa ya? Baik potong, ganti yang baru yang menghasilkan. Karena tujuannya pohon menghasilkan buah. Tujuan manusia juga menghasilkan perbuatan yang baik, hasil yang baik. Ya, kebalikannya setan itu menghasilkan kejahatan, menghasilkan peperangan, kehancuran, pengerusakan, penganiayaan, siksaan, sakit, penyakit, kehancuran, bencana alam, dan sebagainya dan sebagainya. Pencurian, penipuan, segala macam itu hasil dari setan ya. Kita ciptaan Tuhan, kita harus mau berbuah untuk Tuhan. Kadang memang kita tidak berbuah ya. Kadang kita tidak menghasilkan apa yang Tuhan Bapa inginkan. Makanya Bapa berkata, "Untuk apa ini ya Pak? Untuk apa? Sudah 3 tahun, sudah lama aku menciptakan manusia ini, tetapi tidak menghasilkan buah, malah menghasilkan kejahatan. Untuk apa ya? Tuhan capek-capek memberikan anugerah ya, berkat, tapi berkatnya terbuang sia-sia. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma, hanya memakan berkat Tuhan tetapi tidak menghasilkan sesuai yang Tuhan inginkan ya. Tetapi kita dibiarkan lagi ya, diizinkan lagi ya. Diizinkan lagi Roh Kudus datang untuk memperbaiki kita, meneguhkan kita, menguatkan kita supaya kita berbuah. Kita diberi pupuk, kita ditegurnya, kita diingatkan oleh Roh Kudus. Harapannya terakhir supaya kita berbuah. Jika tidak, nanti setelah kita mati, kita akan dibuang, artinya ditebang. Tidak bisa lagi hidup bersatu dengan Tuhan di surga. Artinya dibuang ke neraka. Seperti pohon yang tidak berbuah,
dibuang dan dibakar sampai habis, lalu diganti pohon yang baru ya. Jadi kita harus berbuah karena kita sudah mendapat berkat Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.